Saya Kamil Ahmad. Saya Muhammad Admin. Saya Dul. Saya Baron Jaya Santika. Saya Eko Supriyanto. Saya Muhammad Ibrahim Latini Kadir. Muhammad Faizalsah. Yujin Junaria. Ahmad Fadilah. Rizky Pradana. Yaki Jalu. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Love when we take our time to make love. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. Our life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second. Luar biasa Om Fadel dari Bekasi 46 km cuma nemuin orang ini doang. Luar biasa, luar biasa. Perumahan Bukit Intan. Yuk kita cari di mana nih lokasinya. Luar biasa Om Fadel, Om Fadel. Ini ternyata ini. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Sebelah kiri. Assalamualaikum. Luar biasa. Gua assalamualaikumin rumah orang. Enak banget ini. Di atas gunung tuh. Waduh, mantap. Apa kita beli aja nih di depan ini nih? Gila mantap banget tuh. Assalamualaikum Bang Fadel. Waalaikumsalam. Luar biasa. Sehat. Luar biasa. Alhamdulillah. Jauh banget kayaknya ini motoran dari Bekasi. Kasih. Gua pagi-pagi, wah gila 46 kata bini gua, seriusan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau ketemu orang paling unik nih di Diafragma ya nggak? Bela-belain. Siang-siang panas-panas ngejos ya naik motor. Kali ini profilnya adalah Fadel. Kebetulan namanya persis nama anak saya, tapi nama lengkapnya Ahmad Fadilah. Kebetulan kali ini bukan saya yang jadi hostnya, tapi teman saya. Wan, sini Wan. Oh, ini host pertama nih. Sekarang hostnya balik lagi ke host awal ya. Ariwan Dwi Hastoro. Silakan Wan. Channel saya Toro Hastoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan di Diafragma TV. Oke, kita hari ini ada di Bilangan Bogor, Kabupaten Bogor, tepatnya di kawasan Tajur Halang. Ketemu salah satu founder apa ya? Inisiator. Malu kalau dibilang founder. Inisiator Diafragma salah satunya. Inisiator dalam hal legalitas ya. Kalau inisiator awal-awal kan kita udah tahu, sama-sama tahu. Oke, perkenalan diri bro. Orang-orang sih panggil Fadel. Oh Fadel ya. Ya kan, kalau ditanya angkatan berapa masuk UNJ 2003, masuk ke MPF 2003 semester berikutnya.
Enggak, 2003 pas 2003. 3 ya. 2003. Tapi kayaknya lu nggak pernah nongol di KMPF tuh. Lu yang kagak pernah nongol. Oh, gue nggak pernah nongol ya. Pameran CAB gue ngurus sendiri, teman-teman gue PA. Kan gue panitianya waktu itu. Iya sama, panitianya juga ngurus pameran, orang kagak dikumpulin. Gue majang karya, sama mestinya karya sendiri, karya teman-teman gue pajangin juga, ya kan? Oh gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu cerita masa lalu teman-teman. Bahwa kita semua di sini adalah anak KMPF, jadi Fadel ini anak KMPF angkatan 23. 23 nama angkatannya apaan? Bidik. Bidik misi. Belum ada ya bidik misi ya? Belum ada. Oh belum ada. Oh iya belum ada bidik misi ya. Jadi waktu itu biaya sendiri dong berarti ya? Biaya sendiri. Oh iya, alhamdulillah biaya sendiri. Itu juga hilap sih kayaknya. Hilap ya? Tadinya gue pengen ngambil jurusan. Jadi gue kan waktu SKB itu kan kita dikasih kesempatan 2 toh. Nah, gue ngambil 2 jurusan. Satu jurusan sospol dengan prodi PPKN, moral banget ya, ngurusin moral ya kan. Gaya. Satu lagi tata boga. Nah, Tata boga. iya. Tadi gue berharap sebenarnya yang diterima di tata boga, Oh, gitu ternyata yang diterima di PKN. Oh, karena lu mungkin ngincer cewek-ceweknya. Bukan, karena gue sebenarnya suka masak sih Oh, sebenarnya. gitu ya. Dulu. Sekarang masih. Oh, sekarang juga masih. Terus lu jadi KMPF 23 ya? 23. Terus sekarang nih aktivitas lu apa nih setelah lulus dari UNJ, lulus dari KMPF, masih ada nggak sih sebenarnya hubungannya gitu sama bidang yang dulu kita gelutin bareng-bareng, dunia fotografi, KMPF-an atau jurusan lu sendiri? Jurusan apa? PPKN ya? Iya, Sospol ya? sospol. Ada nggak? Kalau dibilang ada atau enggak, sebenarnya profesi yang gue geluti sekarang nih jauh banget gitu ya. Jauh ya. Tapi secara prinsip gitu ya, kalau lo misalnya di ranah dunia pendidikan, ya gue jadi community organize atau community develop lah ya, mengorganisir dan mendevelop sebuah komunitas untuk menuju sebuah perubahan. Nah, kadang-kadang Perubahan apaan sih? ya, di komunitas misalnya apa gitu Dari kecil kan. jadi gede. Ya enggak juga, Oh, bukan. tergantung capaiannya kan beda-beda Oh, gitu ya. iya. Semisal terakhir gue pernah bikin program pendampingan bareng anak-anak KMPF angkatan berapa ya gue lupa. Jadi waktu itu gue dorong adik-adik kita di KMPF untuk keluar dari kampus, punya sister city, jadi bikin program bahwa fotografi itu nggak harus mahal kok. Sebenarnya apa sih yang perlu dipahami dari fotografi? Ternyata kan di materi PDF kita kan hampir rata-rata hal yang paling lo penting kuasai di awal untuk fotografi adalah lo mengerti tentang komposisi. Gitu. Jadi itu jadi acuan dasar gue ketika datang ke komunitas waktu itu di Rumah Susun Cipinang Besar Utara. Jadi gue minta adik-adik untuk ngajarin dong fotografi, gimana sih cara membuat dokumentasi yang bagus, gimana sih cara membuat foto yang bagus. Oh jadi gitu. itu arrangementnya dari lo ya? Ya. Ngajak adik-adik KMPF, kemudian melakukan apa? PDF ke masyarakat. Ke masyarakat. Masyarakat langsung ya. Wah itu sebuah bentuk program sosial yang bagus itu. Seperti teman-teman kita yang satu itu juga ada beberapa geng anak KMPF yang udah melakukan kegiatan sosial juga. Gitu ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Kurang lebih. Sebenarnya apaan sih sebenarnya profesi lu sekarang? Profesi gue tukang sampah. Wah, kang sampah, mulung. Hah? Mulung gitu. Pakai itu catokan gitu, pakai ini cangklong gitu, ngambil gitu bukan? Itu kan tukang sampah konvensional. Oh, tukang Kalau sampah gue- konvensional. Kalau gue tukang sampah keren lah. Oh, apa tuh tukang sampah keren? Apa bedanya tukang sampah konvensional sama tukang sampah keren? Jadi bedanya adalah gue langsung ikut terlibat mengedukasi Oke. orang atau sumber Menarik sampah langsung gitu. Jadi misalnya dari rumah ke rumah gitu ya, ngajarin materi pemilahan, ngajarin materi pemanfaatan dan pengolahan sampah kayak gitu-gitu.
baik dalam skup perorangan, dalam komunitas yang lebih besar, misalnya RT, RW atau satu kelurahan kayak gitu. Nah, produk keluarannya sendiri sih kalau rumah tangga sejauh ini baru sampai ke level pembuatan kompos organik sama menafsir ulang sampah yang punya nilai ekonomis. Gitu. Jadi sampai dulu pernah gue dampingin kelompok ibu-ibu sampai kemudian mereka membuat tafsir begini bilangnya, sampah itu adalah uang yang tertunda. Gue bilang, kenapa uang yang tertunda, Bu? Iya, karena masih butuh proses untuk menjadikan itu uang. Tapi kalau misalnya dibuang ya cuman buang aja, nggak akan jadi uang. Dan ibu-ibu itu akhirnya keliling kampung dia bilang, Bu, semua sampah adalah uang yang tertunda, sampah adalah uang yang tertunda. Besoknya pagi di rumahnya dia ditumpukin banyak sampah, dia kusut. Jadi tempat sampah dong rumahnya. Di tempat sampah rumahnya. Oh, gitu ya. Tapi akhirnya kemudian ditantang ya, ibu kan kemarin bilang sama orang-orang sampah adalah uang yang tertunda. Gimana caranya? Harus dikasih unjuk treatmentnya gitu kan. Dibikinin lah. Tapi lu ngasih unjuk nggak nih? Gua Jangan-jangan lu ngasih tahu doang, Bu, sampah adalah uang yang tertunda. Udah habis itu lu tinggal, nggak dikasih unjuk. Terus tiba-tiba rumah dia jadi tempat sampah penuh, ya kan? Lu nggak balik lagi. Waduh, gimana nih? Begitu kan lo? Enggak, kalau itu kan gue ya? prosesnya pendampingan ya. Oh iya, jadi pendampingannya. didampingi paling sedikit 1 tahun waktunya. Oke. Gitu paling lama tuh 3 tahun sampai secara manajerial si kelompok ini bisa mengelola program sendiri. Oke. Jadi dari awal sekali pendampingan, dari mulai edukasi awal bahwa sampah tuh bisa dipilah, bisa menghasilkan produk pupuk organik, ada lagi yang memang akan didaur ulang gitu kan. Kalau plastik kan pasti didaur ulang, bisa berupa biji plastik atau dan lain sebagainya gitu ya. Kalau sampah organik kan bisa menjadi pupuk organik dan lain sebagainya begitu ya. Jadi lu melakukan intervensi itu, pendampingan di awal, kemudian sampai pada proses gitu ya. Begitu nggak? Ya. Oh, begitu. Terus apa hubungannya sama fotografi? Ya kalau dibilang ya balik lagi ya, prinsip dasar dari fotografi yang bagus kan harus mengerti komposisi. Oh, komposisi ya. Gitu ya. Jadi ya gue mencoba membuat kalau secara istilah kan fotografi itu kan menangkap momen atau membuat momen yang bisa lo create gitu ya dalam satu gambar. Nah, gue bukan hanya menangkap tapi membuat momen itu sampai mendokumentasikan produk itu menjadi sebuah karya. Oke. Gitu. Bedanya kalau fotografi karyanya bisa dicetak dalam lembaran kertas foto. Kalau lo di komunitas enggak. Gitu. Oke. Jadi mencetak bukan mencetak gambar, tapi mencetak manusia, mencetak pikiran manusia, mencetak sumber daya manusia menjadi sebuah bentuk baru, dari yang bentuk lama menjadi bentuk baru. Kayak tadi kan komposisi itu kan dalam satu bingkai foto tuh kan isinya bisa beragam kan. Misalnya kalau lo ngambil potret tentang panorama lah, tentang landscape apalah gitu ya. Kan bukan hanya cerita tentang gunungnya aja lo yang ambil, tapi bagaimana menangkap keindahan alam itu dengan komposisi yang baik. Nah sama ketika lo membangun kerja tim, ya isinya kan bisa berbagai macam orang. Misalnya tadi ada yang ya secara tugas dia hanya sebagai petugas pengangkut, lalu ada yang petugas sortir, ada yang petugas proses, ada petugas bagian penjualan dan segala macam. Nah itu dimasukin dalam satu komposisi gitu loh. Oke. Jadinya tim, bedanya gitu doang keluarannya. Iya. Sejauh ini udah berapa lokasi atau berapa wilayah dari seluruh Indonesia yang udah lu jajah untuk sampah ini ya? Kalau ditanya sudah berapa titik, gue lupa ya. Tapi ya kisaran lah, kira-kira lah. Gue konsen di ngurusin sampah itu dari 2008. Kalau jumlahnya ribuan belum lah, karena skupnya juga kan bukan skup ya kan, yang ada besar. skup kecil, ada yang skup besar kan gitu ya. Kalau ditanya berapa banyak jumlah kader, kalau misalnya berhitung kepada misalnya dalam satu sesi, gue pernah kok ngajar di acara yang dibikin Pemda yang memang fokus kepada membangun kelompok bank sampah.
itu 2 angkatan. Satu angkatannya itu 150 orang, ada 300 orang berarti gitu yang ya. sudah dapat materi kelas itu. Itu yang tadi dihitung dengan kelas ya. Kalau yang di kampung-kampung, kalau titik ya, mungkin kalau kita hitung titik, kalau hitung kuantiti kader kan beda sama titik kan. Kalau titik yang pernah gue dampingin, pertama gue masuk di Kapuk Muara. Di Kapuk Muara itu 3 kira-kira tahun. aja lah 100. Ya mungkin sekitar 100-an lah. 100 titik. Oke ya. Ya. Jadi lu kenal pengolahan sampah, metode sampah ini dari mana ceritanya deh? Jadi setelah lu keluar kampus atau memang sebelum dari kampus lu udah langsung aktif di sampah? Jadi gue Ceritain dulu ya dari awal. Ya. Kenapa lu bisa kenal sampah dan terjun kemudian di sampah? jadi di tahun 2008 gue ada Simpel-simpel aja ya. tawaran volunteer. 2008 tawaran volunteer ikut kampanye tentang kondisi lingkungan di Jakarta. Lalu kemudian gue kenal dengan Dari NGO tuh. Iya, NGO ya. waktu itu kerjanya gue lupa nama lembaganya tapi 2008. Lalu kemudian gue dimintakan jadi campaignernya mereka kan. Gue jadi campaigner, gue coba baca materinya, gue lihat oh gini terus kemudian campaign. Waktu itu campaignnya di apa sih mall yang dekat Grogol itu tuh? Citraland. Citraland ya? Iya Citraland, di Citraland. Gue campaign di Citraland, lalu komunitas yang lain melihat bahwa oh ini kayaknya oke nih. Akhirnya gue ditawarin, lalu mau ikutan nggak? Kita punya kelas untuk fasilitator nih. Jadi di 2008 gue ngambil lah kelas fasilitator. Gitu, ikut kelas fasilitator, lalu join di komunitas itu. 2008 ikut kelas, terus memfasilitasi pendidikan lingkungan. Terus setelah memfasilitasi pendidikan lingkungan, gue tertantang untuk mengelola yang lebih besar lagi. Akhirnya gue masuk menjadi fasilitator kelompok masyarakat gitu ya di Kapuk Muara. Nah di Kapuk Muara sendiri pendampingannya sampai sekitar 2010-an. Oke. Jadi singkatnya, lo ada di NGO gitu ya? Atau Kalau di apa namanya? Ya tadi kan fasilitator itu kan berarti kalau kita sebutannya adalah NGO ya, bahasa umum. Apalagi pendampingan ke masyarakat itu udah pasti NGO tuh biasanya sih begitu, betul nggak? kalau boleh dibilang betul ya, kalau misalnya itu dianggap bahasa bersama ya bisa lah. Bisa lah ya, oke lah kita asumsikan begitu ya, kita asumsikan bahwa lo akhirnya sebelum terjun ke sampah lo adalah awal mulanya dari NGO. Ya. NGO. Berapa lama lo di NGO? Gue di situ sampai 2000, sampai murni menjadi tukang sampah dari NGO dari 2008 pendampingan 2000 sampai 2011 atau 2012 lah ya. 2011 atau 2012 ngikutin pendampingan tadi, fokus ngurusin program pendampingan pengolahan sampah langsung dari sumbernya. Seiring berjalannya waktu, kemudian karena gue merasa bahwa investasi waktu gue mengurus sampah sudah panjang, cukup, dan menurut gue sayang kalau gue harus banting setir alih profesi lain. Oke, tapi kemudian gue bergabung dengan beberapa organisasi besar lainnya yang ya gue punya kebutuhan upgrading diri gitu ya, gue gabung di sekitar 2013an, ada tawaran staff gitu ya, karena dari awal volunteer dilihat tuh kayaknya bagus nih diajak join, akhirnya ditawar gitu jadi ya. Staff. Jadi staff sekitar 3 tahunan, lalu sambil perjalanan staff tersebut gue dapat upgrading diri kan, tapi kemudian passion gue terus menjerit gitu. Udah sih jadi tukang sampah aja, gitu akhirnya. Gue berhenti dari situ jadi tukang sampah. Berarti sekarang udah tukang sampah. Ya. Terus kan kita temanya adalah diafragma nih, ya kan? Balik lagi ke basic awal kita dulu kan, diafragma itu kan adalah yayasan lah, kalau belum bisa dikatakan organisasi kecil, tapi kita bilang sebut yayasan kan. Kita sama-sama lah kumpul ngebentuk yayasan supaya bisa menjadi besar. Terus kira-kira dari pengalaman lo yang tadi nih di NGO segala macam sampai jadi tukang sampah,
masukan apa sih yang bisa lu berikan nih ke yayasan nih? Kalau gue sih melihat bahwa visi misi yayasan itu harus membumi, gitu ya. Visi misi yayasan itu harus membumi. Kenapa begitu? Karena banyak hal nyata di seputar kita tuh yang butuh perhatian, yang butuh intervensi, gitu. Jadi ketika lo ngobrolin hal-hal yang justru jauh dari akar rumput ini, ya itu menjadi konsumsi kalangan sendiri aja. Tapi kalau misalnya isu lo sensitif dan mengenai masyarakat banyak gitu ya, sampai terjun di masyarakat banyak, ya jelas ada kebutuhan yang diinginkan masyarakat itu bisa difasilitasi. Semisal karena kita semua dari latar belakang orang-orang yang memiliki sejarah sarjana SPD, sarjana pemberian dosen, gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kalau sepeda ontel ya, bukannya. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya salah satu fokus Diafragma adalah mengurus ranah pendidikan yang sampai sekarang itu sebenarnya adalah hak semua orang. Jadi sampai kiamat isu pendidikan itu nggak akan pernah selesai. Jadi bisa saja salah satu sisinya Diafragma mengurus isu pendidikan itu sendiri. Oke. Terus konkret lain selain isu pendidikan yang bisa lu kasih sumbangan? Ya mungkin berupa program, berupa masukan, atau berupa apa ya saran lah macam kayak gitu tadi. Selain isu pendidikan ya kan lu tadi udah satu nih, isu pendidikan. Kita Yayasan Diafragma bisa mengambil sektor isu pendidikan, misalkan menyelenggarakan pendidikan fotografi ke masyarakat langsung, atau lu punya masukan lain dari program yang berdasarkan pengalaman lu ya selama ini ya, apa kira-kira? Ya ketika tadi kan isu pendidikan jelas. Udah, mungkin satu. orang menganggap pendidikan itu hanya ada di bangku sekolah, padahal hari-hari enggak. Kayak konsep yang tadi community develop, community organize, juga kan itu isu pendidikan. Bagaimana mewujudkan kualitas orang perorangan atau si kelompok ini atau manusia ini menjadi lebih baik lagi, gitu. Itu jelas gitu. Nah, ya menurut gue itu dulu deh itu ya yang paling esensial. Kalau terus misalnya mau ke Diafragma sendiri seperti apa, ya tentunya gua akan memberikan bantuan kok bagaimana merumuskan ini menjadi misalnya dari nomenklatur, bagaimana kemudian melakukan visi misi, terus bagaimana mewujudkan, merencanakan program sampai mewujudkan. Itu bisa jadi kunci kita semua. Jadi lo bisa bantu di sektor itu ya? Ya sedikit banyak bisa lah. Kalaupun nggak bantu, catat bro, catat. Kalau nggak bisa bantu jurumusin aja, dorong aja kan. Lu yang gue jorogin, jurusin. Gitu. Jadi selain sampah, selain sampah, kemudian di NGO, kemudian gue dengar lu tukang kopi juga. Kalau tukang kopi murni sih enggak, tukang kopi murni enggak. Terus satu lagi belum, ada tukang kopi nih, orang ini kopi, peternak ayam, bebek, sama peternak preman katanya. Ya. Bener semua enggak itu? Jangan-jangan itu cuman gosip-gosip bro, biasa kan? Bener. Jadi peternak preman juga nih ya? Diiyakan ya? Tadi kan itu kan tugasnya community develop, dan community organize. Jadi ketika lo mengorganize preman, itu kan juga mengorganize. Iya betul, makanya kan harus dicetak ulang gitu ya, dicetak ulang dari yang bentuknya preman, kemudian kita dicetak ulang menjadi manusia yang lebih baik lagi, gitu ya. Ya. Kalau kopi betul. Agustus ini akan jadi 2 tahun kedai kopi gue berjalan gitu ya. Jadi waktu ngobrolin kedai kopi dengan temen gue, ngobrol-ngobrol gitu ya, temen gue yang sekarang jadi barista itu, ngobrol gimana kak, gini kan, kita pengen tetap nongkrong nih, tapi gimana nongkrongnya kemudian orang datang bawain duit dan kita tidak bermasalah secara hukum, gue bilang. Ya bisa tuh, gimana ya, kita buka kedai kopi lah. Ya kan, kalau lo nongkrong orang datang bawain duit bermasalah dengan hukum, ya lo dagang narkoba gitu kan. Tapi gimana kalau misalnya ini bisnisnya jadi legal, ya udah dagang kopi. Nah itu gua waktu itu dapat duit bonus dari satu perusahaan BUMN
Jadi duit bonusnya itu bisa buka starting kedai kopi gitu. Mantap. Nah, yang kelola sekarang itu memang anak-anak yang tadi gue bantuin prosesnya untuk keluar dari jalan yang gelap gitu ya. Jadi Berarti lu udah berhasil mencetak ulang dari anak-anak preman menjadi punya profesi yang lebih membanggakan nih di kalangan milenial. Barista coy, mantap. Barista ya. Ada barista, ada barista. Gitu ya kurang lebih ya. Mantap sekali. Luar biasa pertemuan kita hari kopi ya, barusan ya. Dan tadi mantan preman lo jadiin barista lagi. Ada lagi nggak? Mantan preman lo jadiin apa gitu? Ada. Tukang rumput kayak Ada. apaan? Mantan preman punya kios sayur. Punya kios sayur. Kios sayur ya. Mantan preman jadi tukang sayur. Jadi tukang sayur. Terus gimana tuh? Ya apa ya? Kenapa bisa kok tiba-tiba lu ngajak situ preman? Kok dia mau sih jadi tukang sayur? Apa? Bukannya lebih gede duitnya tuh jadi preman? Iya sih. Gimana caranya lu? Kalau dibilang, jadi ini pertemuan yang dijodohkan lah sama Gitu ya. sama Allah gitu ya. Ketika ada orang-orang yang meminta doanya, Allah temuin lah sama orang-orang baik yang bisa mendukung jalan baiknya gitu ya. Jadi itu malam gue waktu pulang sama temen gue, jadi gue sudah pesan ini nih taksi online dari stasiun Bojong, dari stasiun Citayam. Gue tungguin sebatang rokok, 2 batang rokok, 3 batang rokok, nggak ada yang dapet, gitu ya. Akhirnya pesen lah ojek online. Udah dapet pertama sama orang lain, begitu dia lihat ke arah tempat tinggal gue, si tukang ojeknya takut karena tempat tinggal gue yang sekarang ini termasuk daerah rawan. Akhirnya dapatlah namanya si Jerry gitu kan. Dia ojek online itu? Dia ojek online. Datang, dia bilang, "Bang, tunggu sebentar ya," gitu kan. Karena berdua akhirnya nunggu ojek yang satu lagi. Terus datang ngobrol, diantarlah gue ke sini kan sampai ke rumah. Sampai ke rumah itu gerimis gitu kan. Gue tawarin, "Lo mau langsung pulang apa mau ngopi dulu?" Gerimis dan hujan, gue bilang kalaupun mau santai-santai lah kita ngobrol di sini, ngopi ngerokok gitu kan. Ngobrol lah, ngopi ngerokok. Ya malam itu hanya seputar obrolan kopi gitu. Terus kemudian akhirnya saling bertukar kontak. Terus kemudian dari kontak tadi komunikasi kami jadi intens gitu ya. Jalan dia berkeluh kesah, gue denger kan. Kenapa, gue bilang ojek lagi agak-agak payah nih bang, dari kemarin gak gacor. Terus emang lo mau ngapain lagi? Kayaknya kalau selain Gojek ini deh enak deh ada bisnis yang lain. Ya gue di awal-awal gue dengerin, gue rutin jalan, gue ikutin lah jalan. Terus gue bilang ya udah ayo kalau kita berbisnis, bisnis apa? Jalan lah tuh kanan kiri kan, tengok sana tengok sini. Akhirnya dia coba nawarin skema bisnis nih bang, kalau abang mau bisnis ini katanya, ini bagus kayaknya. Gue bilang, lo kalau mikirin bisnis gue, lo sendiri gimana untuk kebutuhan dapur dan segala macam, sementara Gojek lagi sepi, ya kan? Tadinya gue nggak tahu kalau dia adalah preman pensiun kan, terus kemudian gitu ya, pensiun ya. Terus kemudian akhirnya ngobrol. Jadi lo punya kebutuhan apa yang menurut lo bisa manjangin hidup lo dari hari ke hari? Kayaknya dagang sayur enak bang, buka kios sayur. Kayak dulu pernah buka kios sayur. Terus jatuh, akhirnya saya begitulah jadi badung gitu kan. Terus kemudian saya mau coba lagi nih sekarang, makanya lu butuh modal berapa emang untuk kios sayur. Dan dilalahnya jadi dia bilang, bang kayaknya modal sebenarnya sekitar 5 jutaan, tapi kalau sekitar punya duit 2 juta bisa lah start. Ya dilalahnya abis dia ngomong begitu, gue besokannya ada fasilitasi kelompok, gue dibayarlah 3 juta tuh, cuman berapa jam gitu kan. Gue ngajar, dibayarlah 3 juta kan, dibayar 3 juta. Terus gue karena udah punya janji sama orang, ya udah kalau misalnya ini, ayo kita modal kios sayur. Gue datengin lah tuh anak ke rumahnya nih, gue bilang nih, lu buka kios sayur, dan jalanlah kios sayurnya sampai sekarang. Kira-kira omsetnya udah berapa tuh? Kalau dari model 2 juta gitu, kira-kira udah berkembang atau malah menyusut jangan-jangan? Kalau dari laporan dia sih ke gue, memang modal belum dipulangin ke gue ya, tapi dia laporan, bang, saya minta maaf kalau belum bisa modalnya abang saya pulangin, saya nyelesain
beban-beban saya sama orang lain dulu, karena kalau ke abang saya yakin ketika saya ngomong abang pasti lega-lega aja hatinya. Jadi dia karena kebutuhan yang lain lah, oke lah. jadi dia punya hutang waktu istrinya sakit. Dari hasil dagangnya yang sekarang itu dia tutupin itu utang-utangnya dengan orang lain, jadi sudah ketutup. Dan bahkan sekarang itu setiap harinya dia sudah bisa ngumpulin 10.000 rupiah per hari paling kecil, yang setiap bulannya itu kalau dia lapor ke gue, bang saya bulan ini alhamdulillah bisa dari hasil dagangan saya bisa nyantunin anak yatim sekian orang gitu. Jadi kecil-kecilnya itu 400 sampai 500 ribu rupiah per bulan dia nyantunin anak yatim ya. Gitu. Terus dari situ akhirnya kemudian berkembang lagi ke bisnis yang lain. Bang, ayo kita main apa lagi? Terus akhirnya dikenalin lagi sama yang lainnya, bang nih kayaknya dia mau beternak murai. Udah, oh yaudah berapa ternak murai? Dihitunglah bang, murai sepasang segini, bikin kandang segini. Oh yaudah beli, ini duitnya gitu kan. Beternak murai kemarin sudah betelur. Sudah betelur. Kalau gue hitung-hitung berarti sudah sekitar sebulan setengahan sampai 2 bulanan lah murai dipiara betelur. Cuman kemarin laporannya ini kayaknya nggak bagus telurnya, karena biasanya telur paling sedikit 2 sampai 3. Sayur udah, telur murai ya. Murai. Terus apa lagi? Ternak ayam. Oh, ayam ya. Ayam bebek. Ada lagi nggak? Kambing banyak amat nih tuh preman pensiun ini jadinya. Sama tukang sampah bisnisnya. Iya, gitu. Gitu ya. Sama satu lagi sih, ada lagi yang belum tercapai tapi sudah dibaca pemetaannya. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita udah berjumpa sama sosok Fadel, panggilan di KMPF zaman dulu. Nama aslinya adalah Ahmad Fadilah, mungkin adiknya Jaki Fadilah, gua nggak tahu. Bener nggak? Enggak dong. Oh, enggak, beda emak, beda ibu. Kami saudara lain kali. Oh, gitu. Jangan lupa gua nih, gua lagi megang mangga nih. Ambil closing harus makan mangga ya. Nah, jangan lupa diklik, di subscribe, apalagi di share juga, di komen yang banyak. Ya. Oke teman-teman, terima kasih bantuannya, itu aja bantuannya. Subscribe, like, komen, sama share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.